akan membawakan firman malam hari ini menjadi pengelola yang benar. Dan waktu kesempatan saya berikan kepada Pak Urbanus yang sebelumnya akan memperkenalkan diri secara singkat. Silakan Pak Pendeta Urbanus Stephen. Oke, salam semua rekan-rekan, teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita bisa sama-sama iya. Suaranya hilang, Pak. Kita bersyukur untuk malam hari ini kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Suara saya bisa dengar? Bisa. Oke, sudah bisa Ya. dengar suara. Oke. Salam semua. Waduh. Halo. Oke. Saya malam hari ini akan bawa satu renungan firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama mengenai menjadi pengelola yang benar. Teman-teman, Bapak Ibu semua yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap kita akan belajar sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai 30 dan referensi ayatnya dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke 12 sampai 27. Firman Tuhan yang menjadi dasar pengelola yang benar. Kalau kita belajar ini, saya merenungkan di bulan Januari ini merupakan suatu kesempatan yang sangat penting untuk kita bisa nulis resolusi kita bisa menulis perencanaan kita bisa menulis hal-hal yang akan kita kerjakan di tahun 2023. Namun jangan lupa kita mungkin bereforia di dalam segala hal, namun kita percaya memulai hidup kita, perencanaan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, definisi umum tentang pengelola yang benar berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, pengelola adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang dimana atau proses sebentar, kamera saya ada sedikit bermasalah. Kamera saya ada sedikit bermasalah. Sebentar.
Ya, sebentar saya atur dulu. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, ya. Di dalam kamus bahasa Indonesia mengatakan begini, proses untuk melakukan kegiatan tertentu yang menggerakkan tenaga orang lain atau proses membantu merumuskan kebijaksanaan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang telah dipercayakan untuk dikelola dengan bijaksana. Namun kita perlu harus belajar bahwa ini adalah definisi umum, namun Tuhan mau kita memahami apa yang Alkitab katakan untuk kita semua malam hari ini. Jadi semua yang Tuhan percayakan, baik banyak hal untuk kita kelola, baik kita nanti akan baca bersama sebentar di PowerPoint, di mana kita harus membangun satu persepsi menurut cara Tuhan, bukan menurut cara kita. Kita harus menyadari untuk semua yang ada pada kita malam hari ini. Saya merenungkan bahwa kita harus sadar bahwa kita ini pengelola, bukan pemilik. Sehingga persepsi ini harus perlu dibangun, ditanam di dalam diri kita masing-masing. Agar kita menjadi anak Tuhan yang menyadari bahwa Alkitab berkata, di dalam Hagai pasal 2 ayat 9 mengatakan begini, kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi harta benda hidup kita ini imago Dei, mahakarya Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun semua harta, benda, kekayaan alam semesta ini adalah punya Tuhan. Kita ini dipercayakan mengelola. Sehingga setiap kali Tuhan mempercayakan kita untuk mengelola, kita harus menjadi pengelola, bukan pengelola yang biasa, tapi pengelola yang benar di mata Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 24 ayat 1 mengatakan begini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Termasuk kita yang ada diam di dalamnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Persepsi ini harus menjadi dasar di dalam hal yang Tuhan percayakan bagi kita setiap hari dalam hidup kita. Sehingga kita jangan menjadi orang Kristen, orang percaya yang mengelola segala sesuatu dengan seenaknya kita. Itu yang pertama. Lalu persepsi yang kedua, kita harus belajar agar cara tepat bagaimana kita menjadi pengelola ialah membangun kualitas prima seorang pengelola berkat Tuhan. Jadi kualitas yang benar-benar yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa di tahun 2023 ini setiap kita Tuhan akan percayakan kita bisnis, Tuhan akan percayakan kita sahabat, Tuhan akan percayakan kita banyak hal. Nanti kita akan lihat apa-apa saja yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita setiap hari. Contoh, Tuhan meminta kita untuk bertanggung jawab atas segala berkat yang diberikan. Karena semua hal yang baik berasal secara pribadi darinya. Makanya Filipi 4 ayat yang ke-19
itu sebuah ayat yang ingin menegaskan kepada kita bahwa untuk segala hal di muka bumi ini, Tuhan itu yang mencukupkan. Paulus berkata dalam menulis kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, dia berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Dia percayakan segala satu ke kita untuk kita kelola di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi apa saja yang kita harus kelola di tahun 2023 ini dengan penuh tanggung jawab. Saya belajar di hari-hari ini, yang pertama adalah waktu, talenta, harta benda, dan kekayaan. Jadi 3 hal ini, 3 T yang kita akan coba check up kembali saat kita menulis resolusi. Karena banyak resolusi yang kita tulis, namun seringkali itu tidak bisa terwujud dengan baik. Pertanyaannya, salahnya di siapa? Mengapa visi, target, goal-goal yang kita tulis itu tidak tercapai? Kadang kita membuat action plan, kita membuat kalender kerja, kita udah merencanakan segala hal, kita bereforia di dalam semua itu. Namun ada banyak hal yang kita harus perlu evaluasi. Seringkali kita menulis, contoh saya menulis tahun lalu untuk menjangkau 1.000 jiwa. Pada saat waktu saya membuat program, saya check up, tidak sampai 1.000 jiwa. Masuk, nginjil, hanya sekitar 600 lebih. Karena kami ada pengobatan gratis beberapa tempat dan nginjil beberapa tempat. Cek demi cek, ada beberapa waktu yang terbuang. Jadi Tuhan percayakan pertama itu waktu kepada kita, teman-teman. Jadi Tuhan percayakan kita waktu. Waktu kita hidup di muka bumi ini, tolong dikelola dengan baik. Jangan menunda apa yang dapat dikerjakan. Perhatikan waktu-waktu yang ada, supaya hati kita menjadi bijaksana. Orang memperhatikan waktu dengan baik, pasti hidupnya bijaksana. Maka doa Musa di dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan begini, ajarlah kami menghitung hari kami demikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Sangat penting untuk kita menggunakan waktu, time, ini dengan baik. Saya mengucap syukur di Januari ini, Tuhan mempercayakan kami dari rumah sakit meminta kerjasama dengan gereja kami untuk membuat pelatihan ibadah untuk melayani orang-orang di rumah sakit, baik yang mau dekat diantar pulang ke surga, baik yang pegawai-pegawai, para perawat, para nurse yang jadi kita dipercayakan, kita tanda tangan 5 tahun, dan ini adalah proses di mana Tuhan melatih kami untuk menggunakan waktu yang ada. Kami mulai membuka kantor doa, karena Abraham membuka dimanapun dia pergi, Abraham selalu membangun mesbah. Jadi kami membuka kantor doa di rumah sakit, di gereja, kantor untuk berdoa bagi setiap orang. Jadi kita harus menggunakan waktu yang ada. Tuhan mulai membuka pintu. Tetapi kita harus menggunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Ketemu orang di pasar. Saya tertantang lihat video-video orang yang nginjil di pasar-pasar. Wah, saya ingat, waktu yang ada bisa ketemu orang di bengkel nginjil, ketemu orang bersaksi, ketemu orang di toko, ketemu orang di mana-mana. Gunakan waktu yang ada. Karena 1 jiwa 1 mahkota. Kalau hari ini kita bisa berbagi kasih bagi banyak orang. Di Januari Tuhan mempercayakan gereja kami untuk menjangkau 170 orang. Dan Tuhan menjamah banyak orang yang datang. Dan waktu yang ada juga ada satu, pas waktu di Januari Tuhan buat mujizat. Kita bercerita, kita sharing firman Tuhan, ada satu wanita dia ingin bunuh diri, menghabiskan hidupnya. Tapi kami mulai berbagi cerita firman, bersaksi. Hari ini teman-teman,
dia dijamah Tuhan, dia bertobat. Dia sudah semuanya udah habis. Suami tinggalkan dia, anak-anaknya mengkhianati, keluarga dekat semua udah. Dia tidak ada harapan. Tetapi Tuhan menjamah kehidupannya. Hari ini dia menjadi saksi yang luar biasa. Dan kita berdoa. Waktu-waktu yang ada kita menggerakkan kantor doa, ada pasukan berdoa. Dan saudara-saudara, teman-teman, Tuhan buat mujizat bagaimana wanita yang disembuhkan. Banyak orang dipulihkan dan sekarang dia membawa jiwa pada Yesus. Tuhan mulai membuka jalan. Ini wanita, maaf, dia bilang, saya ini cara hidup saya untuk dipakai orang, terserahlah. Pakai banyak laki-laki maksudnya. Kami duduk di meja, teman-teman. Saya ngomong Injil. Kuasa Injil itu luar biasa. Makanya kalau duduk di meja ngomong firman. Waktu kita ngomong pagi itu, Tuhan lepaskan dia. Dia muntah mulai dari pagi sampai malam. Waktu dia muntah, dia rasa kuat. Dan maaf, di dalam tubuhnya keluar gumpalan-gumpalan darah hitam. Darah. Padahal belum saatnya mau datang haid, teman-teman. Tuhan lepaskan dia, Tuhan bebaskan dia. Dan sekarang rasa rindu bersaksi di mana-mana dia. Saya tanya dia, saat Tuhan pulihkan kau mau hidup untuk siapa? Dia berkata, saya mau hidup untuk Yesus. Hari ini kita mentoran dia, muridkan dia untuk gunakan waktu yang ada. Ayo beritakan Injil. Beritakan Injil. Dan puji Tuhan, teman-teman, doakan. Kami rindu ada kebangunan rohani di rumah sakit, di kantor-kantor, dan kami rindu buka kantor-kantor doa. Kita gunakan waktu yang ada. Jangan sampai kita mengelola waktu kita hanya untuk cerita, ketawa, ketiwi, hidup dalam dosa, mabuk-mabuk, bicara sombong, rasa seperti gunakan waktu ini hanya untuk senang-senang. Hidup ini singkat, teman-teman. Gunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Yang kedua, Tuhan tuh kasih kita talenta. Kita nanti baca sebentar bagaimana Tuhan percayakan talenta kepada ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Nah, segala talenta, segala sesuatu yang kita mampu melakukan. Ada talenta bawaan lain, ada kemampuan. Terus ada pendidikan yang Tuhan percayakan, ada pelatihan. Mungkin ada yang S1, ada S2. Semua itu ada yang Tuhan percayakan. Itu harus dipergunakan dengan baik. Jangan berkata, susah sekali. Kita ini kalau punya mental hamba, bahwa saya ini tempat untuk mengalirkan berkat Tuhan. Talenta itu harus makin hari makin bertambah. Saya dulu awal-awal waktu bertobat, teman-teman, saya kalau gembala saya ajar saya satu ayat firman, contoh, baca tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pulang dari gereja, langsung pergi perusahaan, ajar ke teman, woi bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia tanya lagi ayat di bawahnya, saya bilang saya tidak tahu, yang penting yang ayat di atas bertobat yang kau dengar dulu. Jadi kita ini seringkali dengar firman, ada banyak talenta yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Mungkin menyanyi, main gitar, bisa berbisnis, dan banyak hal yang Tuhan percayakan. Tapi kita tidak pakai ini menjadi sebuah instrumen untuk menjangkau orang. Kita seringkali, saya lihat ada banyak orang-orang hebat, tapi hasil akhirnya mati dan terkubur, rugi sekali. Saya berdoa supaya malam hari ini, di tahun ini, kita check up waktu kita, talenta kita, apakah dipergunakan dengan baik, teman-teman. Saya berdoa supaya kita terus on fire ya. Injil bagi semua orang, dan semua yang ada pada Anda ini harus sungguh-sungguh dikelola untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu bicara tentang keuangan, harta real kita, keuangan kita, properti kita, harus dipergunakan dengan baik. Ada sekarang orang-orang, ada teman dulu waktu dia lagi pekerjaan, awal-awal dia rintis ternak babi 1 ekor. Dia datang buat resolusi, pastor ini perencanaannya, kalau saya dapat jual 1 juta, saya mau perpuluhan sekitar berapa, 100.000, saya mau ada berkat untuk pekerjaan misi. Namun makin hari dia diberkati, makin diberkati. Sekarang sudah mulai banyak tanya, wah ini kalau kira-kira kalau perpuluhan saya kasih nanti ini pendeta bisa kaya dong.
Maka saya sejak awal membangun pelayanan di pulau ini, saya awal udah jual sendal, saya awalnya udah jual ikan, jual es, saya awalnya udah kerja, karena saya berpikir begini, di gereja itu harus ada tim audit, supaya pendeta itu jangan waktu rintis susah-susah benar, tapi pada saat waktu dia kaya, kaya benar, tidak ada yang kontrol. Maka di gereja kami itu ada tim audit. Mau uang 100.000, 200.000 harus dipergunakan dengan baik. Ya, apapun harus dipergunakan dengan baik. Saya sejak awal melayani di sini. Saya dapat love gift, kadang 200, kadang 300. Saya bisa membiayai teman-teman, bisa membiayai hidup dan biaya keluarga. Karena saya kerja. Paulus juga bekerja. Tetapi semua keuangan ada, kita bergerak untuk misi. Saya ngomong dengan teman-teman saya di Surabaya, di Bali. Saya bilang, kamu punya per bulan bisa ratusan juta. Kak, saya rintis gereja awal di sini, awal dari 150, 200, 300. Sekarang income kami di audit setiap bulan mungkin 4 juta, 5 juta, kadang sampai masuk 10. Tapi semua itu kita kembangkan bagaimana Injil itu bisa masuk. Kamu udah ratusan juta masih ngeluh kurang. Waduh, ini kalau tipe kayak begini, ini tipe gaya hidupnya tidak bisa dikelola dengan baik, teman-teman. Memang penting kita menafkahi hidup kita, tapi jangan, saya ngomong ke teman-teman kita ini harus belajar hemat, belajar berkorban, agar Injil Kerajaan Allah bisa diberitakan. Sekarang kami mulai ternak babi, setiap orang store 1 ekor babi. Supaya apa? Kami mengumpulkan dana misi kami. Kami bisa pergi terjun Injil. Kami tidak usah tunggu lagi, minta si A, si B, atau untuk bisa mensponsori. Keuangan kekayaan kita harus bisa dikelola untuk Injil Kerajaan Allah. Karena ingat baik-baik, Anda harus menabur harta benda Anda untuk sesuatu yang mengengat dan kara tidak merusakkannya. Nah, kita lihat bagaimana indikator orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Contoh ya, indikator awalnya dari 1, 2, dan 5. Yang kita lihat dijabarkan dalam Injil, seorang raja yang mempercayakan harta atau talenta kepada 3 orang ini. Mungkin itu juga dipercayakan pada kita malam hari ini. Kadang-kadang kalau Tuhan percayakan sama kita sering itu lihat orang lain, dia ini kok talentanya lebih baik. Saya awal-awal ya, bertobat awal, mulai bawa 1 jiwa, buka 1 persekutuan di perusahaan, terus pergi ke desa, buka lagi persekutuan di desa. Saya dapat gaji, saya bayar taksi, antar orang dari desa ke gereja. Dalam proses 6 bulan, gereja kami udah full dengan jiwa-jiwa. Ya, jadi kita terus, semua keuangan kita kelola. Apakah sampai hari ini kita tidak kekurangan makan? Tidak, tetap diberkati. Lalu dulunya tidak, awalnya tahu saya mainin musik, hasilnya bisa main musik, bisa drum, bisa keyboard, bisa bass, bisa rhythm. Ya, awal-awalnya kalau mau berdiri di mimbar, mau baca begitu, mau kencing keluar sudah, gemetar kaki tangan. Tapi saya tetap setia. Gembala saya suruh saya apa, saya buat terus, saya dilatih terus. Sampai hari ini, saudara, dulunya saya tidak tahu bertukang. Sekarang saya bisa bangun gedung, bisa cetak batako, saya bisa bangun tembok. Kenapa? Talenta ini harus perlu dikelola. Maka saya percaya kita lihat indikator yang kedua, bagaimana ada yang berkembang dan yang tidak berkembang. Seperti yang 5 jadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 tidak dikembangkan. Makanya teman-teman, kita harus check up dalam hidup kita, apa yang Tuhan percayakan ini berkembang atau tidak. Jadi jangan cek orang lain, cek diri sendiri. Catat, saya tahun ini lagi buat berapa, waktu yang Tuhan kasih saya jangkau berapa kota, berapa jiwa. Uang saya ini saya pakai untuk apa? Tuhan tidak tanya Anda punya mobil berapa, tapi mobil pernah muat orang tidak, tolong orang tidak. Tuhan tidak tanya Anda uang berapa, tapi uang sudah bantu untuk pekerjaan misi, untuk nolong banyak orang tidak. Itu hal-hal yang perlu harus kita check up dalam hidup kita, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang saya coba tulis di Januari ini.
saya begini, memang hidup itu kita butuh uang, teman-teman. Saya jujur butuh uang karena saya harus membangun sekolah. Kami ada teman-teman, ada bangun sekolah kreatif. Jadi anak-anak di desa bisa belajar engineering, belajar bahasa Inggris, belajar bertani, hidroponik, belajar banyak hal. Jadi ada satu desa yang kita dan teman, ada lagi sekarang kelola sekolah, namanya sekolah apa? Kreatif. Kita memang butuh uang. Sekarang kami udah fondasi, kami lagi uruk, kami mau buat juga sekolah unggul di sini. Melatih generasi mulai dari umur bawah. Memang kita butuh uang, teman-teman. Tapi uang itu tidak bisa mengendalikan kita, teman-teman. Jangan sampai semangat kita, iman kita tergantung pada uang. Saya mau iman saya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang membuat segala sesuatunya ada sampai hari ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jangan terjebak untuk mengejar kekayaan, tapi kejarlah kepercayaan dari Tuhan. Kepercayaan itu dilihat kapasitas hati kita untuk bisa kelola tidak. Jadi kepercayaan dari Tuhan dari buah ketaatan, kejujuran kita dalam mengelola harta yang Tuhan percayakan. Baik tadi semua yang kita telah belajar bersama. Ada satu hal yang saya tulis untuk mengawasi diri saya ya. Dan ada satu yang biasa di dalam, saya sering ngomong dan diri saya, keluarga saya dan tim. Enjoy-nya kehidupan itu tidak terletak pada poketnya atau uangnya. Tetapi kesaksian di hatiku tentang Yesus yang telah mati bagi saya. Telah berkorban bagi saya. Yang membuat saya tetap hari ini harus tetap meng-cross check apakah saya tetap memberitakan Injil menyala-nyala sejak awal bertobat. Karena bukan masa awal menentukan. Tapi kita harus on fire sampai akhir. Jadi awas. Setiap kita sebagai pengelola akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan setiap harta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan akan panggil teman-teman. Baik waktu, 1 hari 24 jam, kaya miskin, tua muda, hitam putih, hidung mancung keluar, kita sama dipercayakan waktu. Setiap kita dipercayakan talenta. Setiap kita dipercayakan uang yang cukup, harta yang cukup. Sekarang cek ini, kita buat untuk apa? Ketahuilah teman-teman, Tuhan akan panggil kita dan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapannya. Seperti di dalam Injil Matius yang sebentar kita akan diskusikan bersama-sama. Saya tulis sendiri di sini untuk check up sikap hati sebagai seorang pengelola. Karena saya yakin sekali kualitas kerohanian seseorang itu dapat dipengaruhi oleh cara mereka mengelola semua yang Tuhan percayakan kepadanya, termasuk uang, harta, dan talenta tadi. Jadi kita ini menjadi orang berkualitas tidak. Jangan-jangan kita menjadi orang percaya yang korupsi, ya, korupsi waktu, korupsi uang, ya, tubuh yang Tuhan kasih kita pakai untuk sembarangan. Saya pikir kalau model kekristenan seperti begini akan sangat menghambat kemajuan kerajaan Allah di muka bumi. Seharusnya kita ini menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan kasih dalam hidup kita. Jadi saya sampai hari ini belajar banyak untuk membuka diri, dapat nasihat, dapat masukan dari firman Tuhan setiap hari dengan sahabat, dengan teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya waktu Tuhan panggil pulang nanti, saat tugas misi di bumi selesai, saya bermimpi satu hal, ada beberapa hal yang luar biasa. Saya percaya kita masuk surga karena anugerah Tuhan. Satu hal keindahan kita alami, kita akan merasa Tuhan, terima kasih, saya ini jahat, hidup saya rusak, kau selamatkan saya. Terus satu hal yang kita kagumi, Tuhan kau bisa percayakan saya, kelola, memimpin jiwa-jiwa. Saya merasa saya kan seorang nelayan ya, nelayan yang bau ikan, yang orang tua tidak bisa ongkos, kerjaan saya harus jual ikan, dan saya kalau lewat, sampai dulu kami kakak adik mau suka cewek, orang bilang muka badan bau ikan mau datang suka dan keluarga kami. Model kayak kau ini
Sampai itu yang terjadi. Tapi saya bersyukur. Tuhan percayakan saya untuk bisa melayani. Hari ini Tuhan percayakan beberapa kota. Tuhan percayakan saya istri yang luar biasa. Tuhan percayakan saya anak 2. Dan di pastori saya Tuhan percayakan kami ada 9 anak. Ya, anak-anak yang orang tuanya lagi dulunya sudah stres, kita bawa datang sini, kita sekolahin, tinggal bersama-sama. Saya bersyukur, saya punya keluarga dalam Yesus yang luar biasa. Tuhan itu sangat baik, teman-teman. Hidup ini, teman-teman, kalau kocok nasi 1 periuk, kalau kau makan hanya dirimu sendiri, hidup itu tidak indah. Saya senang sejak awal saya bertobat. Di rumah saya tinggal di dekat kandang babi waktu itu saya. Anak-anak saya bawa di rumah 1 piring kita bisa makan bersama. Orang-orang gila saya bawa tinggal. Makan bersama-sama. Sampai saya suruh dia masak nasi campur dengan kerikil. Saya udah pulang penginjilan mau makan, dia campur dengan kerikil dan batu. Waduh, itu pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Tapi indah, teman-teman. Bagaimana nasi 1 piring, itu potensi 1 piring ini kita bisa kasih makan banyak orang. Jadi hidup itu jangan pelit, teman-teman. Cek apa hati kita. Apakah hidup kita ini jadi berkat, menjadi pengelola yang baik yang Tuhan percayakan hari-hari ini. Kita akan diskusikan bersama dan saling mendoakan agar 2023 ini gunakan waktu yang sebaik mungkin, talenta sebaik mungkin, kekayaan sebaik mungkin, agar setiap hari banyak jiwa yang kita jangkau untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan diskusikan bersama. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan potensi yang Tuhan percayakan sama kita? Kalau memang kita gunakan, bagikan ke teman-teman kita apa yang kita praktekkan supaya kita berbagi, berikan semangat supaya tahun ini mari rebut jiwa bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan malam hari ini, sahabat-sahabat saya. Pakailah waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita harus tetap siap-siap, menyala-nyala, on fire, sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya kembali kepada hambanya. Terima kasih Pak Urbanus yang sudah berbagi firman Tuhan malam hari ini. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau membagi berkat atau menambahkan dari apa yang sudah kita dengar, saya silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Ada Pak Yosef. Tolong Pak Yosef. Salam Ibu Ayu. Terima kasih Pak Pendeta Urbanus yang ganteng. Halo Bapak Ganteng. Hai Bapak Ketua ini. Halo. Ya, pengalaman Pak Urbanus bisa menjadi inspirasi bagi kita. Dalam kekurangan, Pak Urbanus masih mau membagi. Dalam kekurangan, Pak Urbanus penuh dengan sukacita. Dalam kekurangan, semangat Pak Urbanus tetap menyala-nyala. Itu kesimpulan saya. Dan kita tinggal satu kota, ya, jadi saya tahu pribadinya Pak Urbanus. Tapi saya mau kasih tahu nanti tanggal 7 kita makan babi panggang lagi.
Soalnya ada Itu babi. yang bikin perut kita tambah naik ini. Pak Yos, ini melanggar undang-undang ITE ya. Kalau cuma iming-iming ya. Ya Jangan datang lupa ke ya. ini Bu Cece, Nggak boleh ya. Halo. datang ke Ende. Jangan lupa kirim omere. Nah, tuh. Ayo, nanti Pak Jerry juga ngomong, jangan lupa kirim ke Bali. Pas cap gome tanggal 7 ya. Tanggal 5. Saya juga minta dikirim dong. Aduh, masa di Nah, Indonesia lo. doang. Sepanta, ayo. Kita serbu Pak Yos. Paling dekat omere lo ya. Nah, lo. Ongkos kirimnya Nggak lebih dengar mahal tuh, ya. Bu Lydia. Adiknya pura-pura nggak dengar, nakal tuh ya Pak Yos ya. Iya benar. Pak Urbanus juga pura-pura nggak dengar. Woi, beliau babi guling. Woi, pasukan kepala suku Maumere. Baik, Pak Hendrik mungkin. Pak Hendrik, silakan Pak Hendrik. Pak Yosep belum ngomong itu Pak Yosep. Cuman bilang Pak Babi Iya, guling. belum selesai Pak Yos. Ngomong Ayo Babi Pak guling. Yos, lanjut. Bisa nih Pak Yosep. Dengan catatan tidak boleh ngomongin babi ya. Loh, saya ngomong babi semua pada protes, artinya semua pada lapar nih. Oke, lanjut. Ya tadi sudah saya ngomong bahwa dalam kekurangan tetap semangat, tetap memberi, tetap melayani, tetap mau menolong sesama. Tetap semangat ya. Sampai sekarang juga masih semangat ya. Tapi keliwat semangat juga tidak baik ya. Kalau terlalu semangat lebih-lebih tidak baik ya. Ya, dari saya itu Ibu Masri Ayu, terima kasih ya. Silakan Pak Hendrik Bun, guru kita di grup FBF nih. Aduh, saya dibilang guru itu sesuai dengan khotbah hari ini loh. Jadi pengelola yang benar ya Pak ya. Bukan ini Pak Urbanus nggak main-main nih kalau memberikan apa pelajaran ya. Ya saya tahu lah Pak Urbanus nih orang. Saya belum pernah ketemu, yang tahu cuman Pak Yosep. Tahu banget tentang Pak Urbanus juga, salah satu yaitu Pak Stefanus yang sering cerita tentang Pak Urbanus, perjalanan hidup dia ya. Dan apa namanya, kalimatnya itu baik sekali ya, menjadi pengelola yang benar, bukan baik ya. Beda benar sama baik. Saya selalu ngomong benar sama baik beda. Lebih baik mana, menjadi orang baik atau menjadi orang benar? Kan begitu pertanyaannya. Benar. Ya. Jadi orang benar. Orang baik belum tentu benar. Betul. Orang benar sudah pasti baik. Haleluya. Maka dari mula-mula waktu kejadian 6 itu, Nuh itu dikatakan dia mendapat kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya, kok bisa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Jawabannya apa? Ayat selanjutnya dijawab. Karena Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercacat. Ya, itu jawabannya. Jadi menjadi seorang pengelola yang benar itu nomor satu, ya pasti harus hidupnya benar dulu. Ya, itu cerita tentang apa ya? Lukas ya. Ini Lukas berapa sih sekarang? Lukas 19 ya? Ya, sebenarnya dari Lukas 12 tentang pengelola yang benar. Ya. Lukas 12, Pak. Coba kita lihat. Tentang apa namanya? Tentang apa? Lukas 19. 19 ya? Apa tentang seorang pengelola yang benar itu bukan hanya mengelola uang, bukan itu saja. Jadi apa yang dipercayakan Tuhan itu jawabannya apa yang dipercayakan Tuhan. Ya. Dalam hal ini misalnya Pak Yosef ya sedang dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin di kotanya. Ya. Nah ini harus kita dukung. Ya, kita dukung bukan hanya dalam doa, tapi apapun yang Pak Yosef lakukan
kita perhatikan. Ya. Kalau jalannya sudah mulai serong, kita harus kasih tahu, tegur. Pak, jangan ke situ, Pak. Ini Bapak seorang pemimpin. Nah, itu adalah kawan yang baik. Kawan yang baik adalah memberitahu kesalahan. Ingat itu. Kawan yang baik adalah memberitahu kesalahan. Kawan yang tidak baik adalah kawan yang mendiamkan kawannya berbuat salah. Itu kawan tidak baik. Kalau punya kawan seperti itu, tinggalkan. Kenapa? Dia tahu temannya salah, dia diemin. Tapi teman yang baik, kalau dia berbuat salah, dia kasih tahu. Ya, itu teman yang baik. Ya. Demikian pula di dalam kekristenan. Apabila ada teman-teman kita salah dibicara, bukan maksudnya dia salah bicara, mungkin dia keselio lidah. Maaf, tadi harus dikoreksi, ngomongnya begini. Oh iya, benar, tadi saya salah ngomong. Ya, itulah teman yang baik. Ya. Sama seperti Kristus adalah sahabat yang baik. Sahabat yang baik maksudnya bukannya kita jadiin sahabat dia yang pilih kita jadi sahabat. Kalau dia nggak pilih kita jadi sahabat, enggak, kita nggak jadi sahabat. Ya. Jadi pengelola yang baik itu adalah yang benar. Ya, kita harus pertama-tama hidup benar. Dan kalau kita sudah hidup benar, satu hal yang Pak Urbanus kurang, yang harus saya tambahkan adalah kalau kita sudah dipercayakan Tuhan, ingat, kita dituntut lebih. Ada ayatnya? Saya dikatakan seorang pengajar, tuntutan saya lebih besar. Makanya saya harus update terus. Tuntutan saya makin banyak. Kenapa? Bukan Tuhan nuntut. Ya, bukan Tuhan yang nuntut. Tapi kehidupan saya menuntut saya untuk lebih besar lagi. Kenapa? Karena orang kalau bertanya, bukan itu lagi. Pertanyaannya meningkat. Sekarang bertanya, caranya bikin CI gimana misalnya? Oh, bikin begini. Nah, kalau sekarang model baru, CI-nya misalnya pakai honey, pakai madu. Gimana caranya? Itu meningkat. Jadi si tukang masak atau seorang guru masak, dia dituntut untuk lebih maju ke depan. Dia nggak diem begitu, nggak stay stagnan. Demikian pula untuk Pak Yosef. Nanti suatu hari sudah jadi pemimpin, Pak Yosef akan dituntut lebih. Karena yang dipimpin bukan sekeluarga, yang dipimpin sedaerah, satu kota ND. Nah, itu harus siap-siap. Memperbanyak ilmu, memperbanyak bacaan, ya, keliling-keliling sesama itu ya, tetangga atau keliling aja tanya, apa? Sebenarnya seorang pemimpin itu adalah dia banyak bertanya. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu kita tahu, oh ternyata ada orang berpikir begini. Kita nggak tahu orang berpikir bagaimana. Betul nggak Pak Urbanus? Kita nggak pernah tahu orang berpikir apa. Bahkan di dalam gereja ada 1000 jemaat, 1000-1000-nya punya pikiran berbeda-beda. Betul. Oh, jangan-jangan. Ya. Itu loh. Jadi semakin kita banyak bertanya, oh ternyata ada orang berpikir demikian, catatan buat kita. Kira-kira besok-besok kalau saya jadi pemimpin, saya bisa menjawab apa dengan pertanyaan ini? Karena apa? Kalau ada satu orang pikir begini, tentu ada orang lain punya pikiran yang sama seperti dia. Kira-kira gitu pemikirannya. Jadi, kenapa dulu, siapa namanya? Ahok ya, Ahok. Dia suka keliling rumah orang. Dia bertanya itu. Itu ilmunya di sana. Justru, dia bukan ilmunya belajar di sekolahan, di mana Trisakti itu. No. Dia belajar langsung di lapangan. Apa yang dibutuhkan ibu-ibu? Itu aja. Ya. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu udah ngomong, bapak-bapak diam semua udah. Pokoknya kalau mau tahu yang namanya ekonomi, benar. Saya belajar ini. Kalau mau tahu ekonomi, pergi ke pasar, tanya ibu-ibu. Itu ekonomi. Itu benar-benar ekonomi. Pak, telur kemarin 1000, sekarang jadi 2000. Itu ekonomi. Kasih tahu tuh pemimpin kita, sekarang telur 2000. Dia nggak tahu, dia main makan doang. Dia nggak tahu yang masak siapa, yang bikin berapa, yang beli berapa. Budgetnya dia nggak pernah mikir. Ibu-ibu tahu. Ini baru kemarin saya beli 1000, sekarang 2000. Kasih tahu, turunin dulu 1000. Kalau gue demo loh, kan kira-kira gitu. Jadi ibu-ibu tahu ekonomi itu ibu-ibu di pasar sama dengan ilmu apa aja. Tanya, terus tanya. Nah, jadi kalau kita dituntut lebih, kita bisa lakukan. Karena apa? Kenapa firman Tuhan yang mengatakan kita akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar. Kita naik kelas. Seorang pengajar itu harus naik kelas. Seorang pemimpin agama itu harus naik kelas. Pemimpin daerah itu harus naik kelas. Ya. Sampai titik di mana dia sudah stop. Stop di sana artinya apa? Saya harus regenerasi. Regenerate atau regenerasi artinya saya harus mencari seorang
pemimpin baru yang harus saya ajarkan. Ini ilmu saya sampai sini. Ilmu yang sudah dia dapat sekian banyak, ditumplekin semua ke pemimpin baru yang sudah dia siapkan. Karena dia masih muda, dia akan lanjutkan itu. Makin tinggi. Sehingga makin maju. Ya. Seperti saya ini, ngasih pengajaran sebanyak-banyaknya, apa yang ada ya di kepala saya tumpahin semua deh. Terima syukur, nggak terima udah, yang penting saya udah kasih semua. Dan ternyata ilmu yang saya berikan itu 2 tahun kemudian Pak Herman barusan tadi pagi ngomong, Pak Hendrik, saya dapat WA atau apa Pak Herman? WA ya? Pak Herman. Halo Pak Herman. Pak Herman dapat WA atau dapat cerita, ada orang cerita mengenai Abraham dan Ishak. PA, saya sudah kirim ke grup. Kalau Pak Anu ada di grup, Oh, di grup ya ada ya? ya. Coba lihat. Kapan ngirimnya Pak? Ada keluarga kalau nggak salah ya. Di grup keluarga ini masuknya. Bukan di FWF? Bukan. Oh, kirain. Ya, saya nggak ada di grup keluarga. Jadi, apa yang pernah saya ajarkan mengenai Abraham dan Ishak, melambangkan apa yang kemudian hari Kristus, nyampe ke orang lain. Entah itu siapa orangnya. Saya bersuka cita sekali karena ilmunya nyampe. Artinya, multi level yang Tuhan Yesus ajarkan, terjadi hari ini. Apa yang saya ajarkan, Yesus ajarkan ke saya, multi levelnya adalah ngasih tahu sebanyak-banyaknya. Masa dari 100 orang yang dengar, 1 nggak ada yang nyangkut? Nyangkut. Kan gitu kira-kira. Jadi, begitu pula dengan menjadi seorang pengelola yang benar. Menjadi pengelola yang benar itu nggak gampang. Ya. Satu hal yang paling penting adalah kita mesti sadar, kita nggak tahu apa-apa. Beneran, kita nggak tahu apa-apa. Seperti ini kita orang pintar. Tapi pada saat kita mengerti bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, nggak ada yang bisa kita banggakan. Nggak ada. Percaya sama saya. Ya, buku saya boleh banyak. Kalau Tuhan tidak kasih saya kesehatan, kalau Tuhan nggak kasih saya otak yang ya sedikit encer, kalau Tuhan tidak kasih saya tubuh yang sempurna, itu jadi pajangan. Nggak dibaca. Kalau Tuhan nggak kasih saya semangat, itu nggak akan saya baca. Bahkan belum tentu ada di situ bukunya. Nggak akan saya beli itu istilahnya. Semua Tuhan turut bekerja. Sehingga tidak satu pun yang bisa membanggakan diri. Oh, saya pintar. Oh, no. Saya selalu bilang, saya tidak tahu apa-apa. Supaya apa? Supaya yang tahu banyak ngasih tahu saya. Melalui saya. Saya ini kayak speakernya Tuhan. Tuh mau ngomong apa, saya tinggal ngomong. Kalau mau salah, salahin dia, jangan salahin saya. Gitu kira-kira. Maka Tuhan menuntut lebih supaya kita tuh lebih rajin berkomunikasi sama dia. Dan terakhir adalah kita harus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Ya. Mulai hari ini kita belajar berdoa, jangan minta. Tuhan, saya mau minta ini, Tuhan, saya mau minta itu. Kalau bisa, ya kebanyakan sih kita minta ya. Tapi berdoa, apa yang Tuhan hendaki dalam hidup saya hari ini. Itu aja. Ya, sesuai dengan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sudah benar hidupnya, dan kita nggak perlu minta. Apa yang kamu nggak minta, saya kasih. Seperti Salomo. Ya, Salomo ditanya Tuhan mau minta apa? Saya nggak minta apa-apa, saya minta hikmat aja. Hikmat itu artinya apa yang you punya. Sisanya, kekayaan, kemuliaan, kehebatan, semua segala macam nggak minta sama dia. Sisanya Tuhan bilang apa? Di 1 Raja-Raja 10. Saya kasih. Kamu nggak minta, saya kasih. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita, yang hanya kita inginkan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita hari ini. Dan saya sudah tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Yaitu adalah apa? Memberi pengajaran seperti ini. Semakin saya banyak belajar, semakin saya ditanya, makin banyak ditanya, saya semakin banyak yang harus saya masukkan. Oh, ada pertanyaan ini, saya harus jawab ini. Saya nggak tahu jawabannya hari ini. Tuhan tolong saya, cari bukunya di mana, cari referensinya di mana. Oh, ternyata ada di sini. Oh, ternyata ada di sana. Ya, pertanyaannya makin hari bukan makin enak loh. Makin hari makin dahsyat. Ya, kalau ada yang kemarin dengar video saya, kita bicara roh.
Saya baru mendapatkan bahwa roh dan manusia itu sama, jadi satu. Nggak terpisah. Ya. Itu nanti ya, pertanyaan besok-besok, nggak sekarang ya. Itu bisa saya buktikan dengan ratusan, bukan satu ayat, ratusan ayat yang berhubungan dengan manusia dan roh. Ya. Ini yang bikin orang pusing. Ya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati, segala kemuliaan bagi Tuhan. Waduh, luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Kita makin banyak dituntut ya. Terima kasih. Caca Agatha tuh mau ngomong. Silakan Bu Agatha. Ya, thank you. Terima kasih Pak Urbanus untuk khotbahnya, luar biasa. Semangat. Teruskan ya semangatnya. Saya cuma ada satu pertanyaan. Waktu Urbanus tadi ngomong nasi terus dicampur kerikil sama anaknya, itu gimana gigi-gigi kalian? Pada rontok atau belum tuh? Saya bisa bayangkan tuh makan nasi dengan kerikil. Waduh, itu bisa sampai ke otak itu sakitnya. Gimana tuh? Lanjutkan, tolong. Thank you. Itu kisahnya itu ada satu orang namanya Kasmir. Itu waktu tinggal dengan saya. Dia memang kadang baik, kadang datang stresnya. Jadi saya waktu itu ada lagi pergi pelayanan pulang. Jadi pada saat selesai pulang, saya suruh dia masak. Dia masak campur dengan kerikil. Kita ojek cari itu beras setengah mati. Baru dia masak campur, kita mencari di mana lagi. Jadi itu kenangan yang luar biasa. Iya, tapi Urbanus tidak marah sama dia. Karena, aduh, itu giginya bagaimana itu? Sambil mengunyah, sambil, aduh. Saya nggak bisa Mau marah bayangkan tuh. susah, orang stres. Kalau marah bagaimana dia stres. Si Kasmir namanya. Tapi Oh, sekarang jadi dia ikut sudah stres gitu ya? Jadi Kasmir. ikut stres atau tidak? Aduh, pusing. Kalau kita uang banyak, tidak masalah ya. Kan Iya. waktu itu kan kita lagi rintis toh, jadi kita ojek baru beli beras kan. Jadi pas waktu masaknya kayak gitu kan, waduh, pusing sekali memang. Jadi Tapi pusing. Tuhan itu baik ya, kalau kita lihat dari sudut kita dibentuk oleh Tuhan, ya toh? Ya. Ya. Oke, thank you, Urbanus. Ya, Thank you, Bu terima kasih. Ayu. Ya. Ya, Pak Urbanus, Pak Hendrik, ini sering pengertian saya tentang ayat yang dipakai Pak Urbanus ini ada 5 talenta, 2 talenta, yang 5 talenta dia bisa bekerja dan kembalikan 5 talenta. Yang 2 juga demikian. Kemudian yang 1 tidak berkembang. Ini saya biasa berpikir begini, mungkin karena cuma 1, jadi dia tidak bisa kembangkan ya. Kira-kira gimana pengertiannya nih? Kalau saya cuma dapat 1, saya enggak, dibanding dapat 5 kan bisa buat, misalnya buat warung, buat apa. Kalau saya dapat 1, buat modalnya aja nggak cukup gitu. Jadi saya pikir nggak bisa usaha saya ini, cuma dikasih 1. Padahal meskipun 1 Tuhan mau, pemilik modal itu mau, kita juga tetap berusaha. Nah, gimana ini tingkat-tingkatan apa nih jumlah talenta yang kita diberikan? Pak Urbanus, silakan Pak Urbanus. Pak Hendrik jawab dulu sebentar, saya Oke. atur dulu. Sebenarnya talenta itu sama dengan cerita perumpamaan seorang pengusaha yang datang kerja gitu loh. Yang kerja 8 jam, kerja 3 jam, kerja mirip-mirip. Tapi hasilnya sama. 1 dinar. Ya. Jadi ini Pak Herman pertanyaannya, apa sih talenta yang 1, talenta yang 2, talenta yang 3 gitu Pak ya? Iya, maksud saya kalau kan ada yang diberikan 5, ada yang 2 lah, ada yang 1. Sedangkan yang 1 ini tidak berkembang menurut pemikiran saya karena mungkin tidak cukup untuk dia kembangkan. Sedangkan yang 5 itu cukup gitu.
Oh. Jadi dia takut untuk mengembangkan karena nggak cukup untuk berusaha lah. Karena pikiran saya kan ke usaha ini. Ya, pertanyaan gini Pak. Saya kasih kerjaan nih ke Pak Herman. Saya kasih kerjaan ke Pak Herman. Pak Herman, saya ada proyek. Ada 2 proyek Pak Herman. Proyek pertama modalnya 1 miliar. Saya kasih Pak Herman 1 miliar. Ya. Yang ada di kepala Pak Herman, kalau saya kasih proyek 1 miliar, ya, modalnya saya kasih 1 miliar. Yang ada di kepala Pak Herman, saya tuntut profit nggak Pak? Iya. Profit. Pasti harap Pertanyaan profitnya yang ada di kepala Pak Herman berapa kira-kira dari modal 1 miliar? Paling sedikit. Ya, paling tidak 40% lah. Ya, anggaplah Pak Herman juga ini orang sakti. 100% beranak jadi 1 miliar lagi. Kira-kira gitu Pak ya? Ya. Proyek kedua, saya kasih 1 triliun. 1 miliar banding 1 triliun, 1000 miliar. Pak Herman expect yang ada di kepala saya dari 1000 miliar ini beranak berapa? Profitnya. Ya, kalau cerita tadi ya Pak Hendrik maunya 100% juga. Jadi 1000 miliar jadi 2000 miliar. Pertanyaannya gampang mana? Menghasilkan 1 miliar sama 2000 miliar. Ya, kalau dilihat jumlah ya 1 miliar. 1 miliar lebih gampang. Pertanyaannya sama, 1 talenta dikasih yang lebih gampang. Nggak mau jalankan. Yang dikasih lebih susah dijalanin. Kira-kira gitu pemikirannya. Makanya cerita perumpamaan itu semua nyambung. Networknya nyambung. Dalam arti kata, ada orang kerja. Nih seorang pengusaha, mau kerja nggak? Pagi-pagi jam 8. Yaudah, kerja. Kerja sedinar ya, sehari sedinar gue kasih. Ntar dia datang lagi, ada jam 12. Mau kerja nggak? Mau kerja, kasih sedinar. Jam 12. Jam 8 sama 12 tuh beda 24 jam. Tapi yang jam 8 kerja terus. Sampai yang 1 jam, tinggal tutup jam 5 misalnya. Ya, 8 jam. Jam 4 baru datang. Mau kerja nggak? 1 hari sedinar. Mau. Jam 5 tutup. Kira-kira gitu. Jadi, nggak sebanding nih. Kayaknya penguasanya nggak sebanding. Kok gue kerja 8 jam sedinar? Ini orang kerja cuma sejam, sedinar juga. Artinya, yang punya duit kan bos. Gue mau kasih siapa aja bebas kan. Sama dengan talenta. Gue nih bos, gue kasih lu 1. Karena apa? Belum tentu lu bisa kasih kerjaan 1. Dan ternyata terbukti 1 aja nggak bisa kerjain. Yang 5 gue kasih bisa kerjain. Gitu kira-kira. Tuhan itu adil. Artinya Tuhan itu adil. Dia tahu lah. Dia tahu talenta yang kita bisa lakukan. Ya. Contoh misalnya. Siapa itu yang dari Australia yang cuma kepala sama badan doang? Siapa namanya? Nicky Fuji. Hah? Nick apa? Ya Nick ya. Ya, Nick Vujicic. Ya, Nick Fuji. Atau gimana tuh? Ya. Ya, pokoknya lah wajik apa jik lah, terserah lah. Ya. Ya, pertanyaannya adalah dia orang Australia kan? Iya, tapi orang tuanya Eastern Europe. Ya. Pertanyaannya, talenta apa yang dia bisa dikasih sama Tuhan? Lompat tinggi, tinju, sepak bola, kan nggak mungkin. Dia cuma bisa bertalenta apa? Memberi kesaksian. Itu yang dipakai dengan sempurna. Jadi orang dikasih 1 talenta, jangan pernah menyerah. Makanya kalau orang yang menyerah dikatakan adalah hamba yang jahat. Kamu sudah tahu Tuhan kamu jahat, tapi kamu nggak lakukan. Artinya berarti Tuhan kita jahat dong, bukan itu. Kalau misalnya nih gangster, bos gangster nyuruh Pak Urbanus anak buah gangster. Nih,
lu pegang daerah Pasar Bo, ya, mintain tuh duit sama orang-orang. Sebagai anak buah gangster, minta nggak? Pasti minta Minta lah. nggak? Harus minta. Lu udah tahu gue jahat. Kalau gue udah suruh lu kerjain kan gitu. Itu maksudnya, bukan Tuhan kita jahat. Tapi kalau Pak Urbanusnya, nggak bisa Pak, saya ini kan orang gereja Pak. Lu ya jadi orang jangan terlalu baik. Ngomongnya balik. Kalau Tuhan bilang, lu tuh orang jahat. Lu udah tahu gue jahat, kenapa lu jangan terlalu baik? Gitu kan istilahnya. Kalau orang jahat bilang, lu jangan terlalu baik. Kalau orang baik bilang, lu jahat banget. Udah balik-balik. Ya. Misalnya kalau orang ngatain orang apa? Monyet lu. Kan gitu kira-kira. Bahasa yang kita keluarkan, monyet lu. Tapi kalau monyet sama monyet, apa ngomongnya? Orang lu. Kan kira-kira gitu. Jadi, pemikirannya yang sederhana-sederhana aja, nggak usah yang susah-susah. Ya, banyak orang interpretasinya sulit-sulit, kita yang gampang-gampang aja. Itu saya pakai Pak Freddy punya analogi gangster. Soalnya Pak Freddy sering ngomong itu udah berkali-kali sehingga saya ingat. Gitu ya. Jadi Pak Herman ngerti Pak Herman ya? Maksud saya. Ngerti, paham. Paham ya, Pak? Baik. Terima kasih Pak Hendrik. Sama-sama Bu, puji Tuhan. Pak Urbanus, sebagai akhir sesi 1, saya mohon Kalau saya- kesediaan Pak Urbanus untuk memimpin dalam doa Urbanus mau menjelaskan, penutup. Pak Urbanus mau menjelaskan. Silakan Pak Urbanus. Oke, terima kasih. Sebelum kita berdoa, ada satu tips untuk agar kita tidak meremehkan yang satu itu begini. Jadi kita harus sadar kalau setiap orang itu paling kurang memiliki setidaknya itu 1 talenta setiap orang. Jadi jumlah itu bukanlah hal yang patut diremehkan ya, dalam angka yang dari indikator tadi yang kita lihat bersama-sama. Karena ini dalam konteks juga, dan jumlah ini bukan yang patut diremehkan, khusus seorang hamba yang miskin ya, yang membutuhkan modal untuk memulai sebuah usaha. Beda kalau orang yang punya, dia dikasih 1 kelihatan remeh. Tapi bagi orang yang miskin tidak punya apa-apa, dikasih 1 itu bukan sesuatu yang diremehkan. Jadi setiap kita pasti punya 1 talenta. Saya berdoa supaya jangan remehkan apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, karena seringkali Tuhan menggunakan yang 1 ini untuk menjadi satu loncatan yang besar dalam hidup kita. Kita berdoa nanti sampai kita akan diskusi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Tuhan kasih kami nafas, kasih kami tubuh yang sehat, kasih kami sahabat, kasih kami komunitas, kasih kami keluarga, khusus kami yang suami punya istri atau yang punya istri punya suami. Terima kasih untuk usaha yang Tuhan telah berikan pada kami. Terima kasih untuk apapun yang talenta waktu yang ada. Kami berdoa supaya 2023 ini kami menjadi orang percaya yang memaksimalkan waktu. Dan setiap kesempatan momen yang berada, yang ada kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab setiap kami akan menghadap takhta Kristus untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Berkatilah sahabat-sahabat kami malam hari ini, dunia usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak cucu mereka, sahabat, tanda tolan, teman-teman. Semua resolusi, cita-cita, hal yang telah digumuli, kami percaya bahwa Roma 8 ayat 8, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan kami deklarasikan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, segala sesuatu Tuhan akan buat indah pada waktunya. Dan kami yakin malam hari ini jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami yakin setiap kami, Tuhan pakai kami untuk saling mendoakan. Kami juga berdoa untuk orang sahabat kenalan kami yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan.
Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain sebagainya. Tuhan tolong semuanya. Kami juga berdoa untuk hal-hal, urusan-urusan yang harus dikerjakan, hal-hal yang perlu harus dibereskan di tahun ini. Tuhan tolong. Berikan kami kesehatan, berikan kami umur panjang, dan berikan kami juga hati yang siap dinasihati. Dan kami berdoa juga Tuhan berikan kami hati yang peka untuk melihat area yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Dan kami juga menyerahkan semua malam hari ini. Tuhan pakai untuk jadi berkat. Sebab kami semua dipersiapkan untuk diberkati menjadi berkat banyak orang. Bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami pengelola yang benar. Sehingga waktu Tuhan dapati kami. Tuhan berkata, sabaslah, mari masuk, hai hamba yang setia. Tuhan akan percayakan kami kota-kota. Tuhan akan percayakan kami hal-hal yang besar dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Kami kembalikan hormat, kemuliaan, pujian, syukur. Semua datang daripadamu, darimu. Bagimu hormat, pujian, sembah. Jauhkan kami dari mencuri kemuliaan, kesombongan, keangkuhan, kedagingan. Hal-hal yang membuat kami jatuh dan jauh dari kehendak-Mu. Kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami sadar kalau semua yang ada pada kami dari Tuhan. Terima kasih. Berkati komunitas kami FVF ini Tuhan dalam berkat Allah Bapa Putra Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus semuanya berkat sama-sama katakan amin. Salam.